Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sudahkah kita mengasihi orang lain pada hari ini? Pada pagi yang cerah ini, mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan dalam Embun Pagi. Pada saat ini Embun Pagi akan merenungkan sebuah tema, yaitu seperti bumerang, bersama dengan saya, Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam renungan kita pada pagi hari ini, baiklah kita mengambil saat hening, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati istirahat malam kami. Sehingga pada hari ini kami dapat dibangunkan, kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati udara yang segar pemberian Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon firman-Mu untuk dapat menjadi pemandu dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap keputusan yang harus kami ambil pada hari ini. Berkatilah kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ester 7 ayat 1 sampai 10. Ester 7 ayat 1 sampai 10, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita mendengar sebuah istilah yang mengatakan demikian?
Senjata makan tuan. Tentu kita pernah mendengar kalimat ini ya. Kalimat ini ingin mengilustrasikan bahwa kadangkala ketika kita membuat suatu jebakan, seringkali kita sendiri yang terjebak dengan jebakan yang kita buat. Contoh sederhananya, misalkan kita sudah membuat jebakan tikus, tapi karena kita tidak bijaksana, kita sendiri yang terkena jebakan tikus tersebut. Gambaran itulah yang hendak diceritakan oleh kitab Ester melalui kisah bagaimana Haman yang memiliki niatan buruk kepada seluruh orang Israel, Haman yang sangat tidak menyukai Mordekai, lalu dia merencanakan apa yang jahat, merencanakan apa yang tidak baik, tapi ternyata semuanya kemudian berbalik kepadanya. Haman adalah seorang yang besar kepala. Ketika Haman dijadikan seseorang kepercayaan raja atau tangan kanan raja, dia merasa bahwa dirinya harus dihormati. Kita bisa membaca dalam Ester 3 ketika dia dikaruniai kebesaran oleh Raja Ahasweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan untuk dinaikkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda raja. Semua orang sujud di hadapan Haman. Namun ada satu orang yang tidak mau sujud, yaitu Mordekai. Melihat hal tersebut, Haman tentu merasa tersinggung. Kenapa ya orang ini gak mau sujud? Sudah ada banyak orang yang mencoba memperingatkan Mordekai, tapi masih saja Mordekai tidak mau sujud di hadapan Haman. Oleh karena itu direncanakan sebuah perbuatan yang tidak baik, yaitu membunuh Mordekai. Namun hanya karena Haman merasa buang-buang waktu sajalah untuk membunuh satu orang, hanya mengotori tangannya saja, maka dia membuat suatu rencana yang lebih besar, lebih licik, yaitu dengan memberikan titah untuk memusnahkan seluruh orang-orang Israel. Dia mereka-reka suatu perkara, kemudian dia mengirimkan suatu surat untuk ditandatangani atau untuk diberikan cap cincin raja, sehingga dia punya suatu legitimasi untuk melakukan pembunuhan terhadap seluruh orang Israel. Namun syukur kepada Allah, Allah selalu memihak orang-orang yang benar. Ternyata Mordekai, seseorang yang sangat tidak disukai oleh Haman, justru menjadi orang yang dihormati, bahkan oleh Raja Ahasweros sendiri. Karena Mordekai pernah melakukan suatu kebaikan yang dampaknya sungguh sangat besar bagi kerajaan Raja Ahasweros. Singkat cerita, apa yang dilakukan Haman justru berbalik pada dirinya sendiri. Taktik Mordekai dan juga Ester untuk memutarbalikkan apa yang sudah direncanakan oleh Haman. Selain itu karena Tuhan juga berpihak pada orang-orang yang benar, maka dalam suatu perjamuan, Ester meminta sesuatu kepada raja. Dan karena raja sangat mengasihi Ester, raja juga sangat menghormati Raja sangat menghormati Mordekai, maka dikabulkannya lah permintaan Ester untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Haman. Senjata makan tuan, bagaikan bumerang. Taktik Haman untuk menyulakan Mordekai dalam sebuah tiang, ternyata semuanya berbalik kepadanya. Haman mati karena senjata yang dibuatnya sendiri.
Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Jemaat yang terkasih, seringkali tanpa sadar, ketika kita sudah mengutamakan ego kita daripada segalanya, kita hanya tersinggung dengan orang lain, padahal mungkin orang lain tidak bermaksud demikian. Lalu timbullah niatan yang tidak baik. Kita ingin menyingkirkan orang itu. Kita ingin menjegal. Kita ingin supaya orang itu mendapatkan sesuatu sehingga dia tidak berhasil. Tentu hal ini merupakan suatu hal yang buruk. Hati-hati ketika kita sudah merencanakan hal yang demikian. Karena bisa jadi apa yang akan kita jadikan senjata akan berbalik pada kita. Namun begitu pula juga dengan kita yang pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Mordekai dan juga Esther. Ada banyak orang yang mencoba menjatuhkan kita, memfitnah, berkata hal yang tidak baik, mereka-reka sebuah perbuatan, padahal kita tidak pernah merencanakan perbuatan itu. Jangan pernah takut. Tetaplah berada di jalan yang benar, sebab Tuhan selalu berpihak pada orang-orang yang benar. Oleh karena itu, mari kita lihat diri kita, lihat bagaimana cara kita hidup. Apakah kita hidup seperti Haman, atau kita hidup seperti Mordekai dan juga Esther, orang-orang yang selalu berjalan di jalan yang benar. Mari kita bawa perenungan kita di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih dengan segala sesuatu yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, kami belajar suatu hal bahwa kami harus terus mengupayakan untuk berbuat baik di tengah-tengah orang yang tidak baik. Di tengah-tengah orang yang selalu mengancam kami, orang yang mungkin bisa merugikan kami. Ketika kami tidak mau ikut arus, ketika kami dituntut untuk menurut pada mereka, mampukanlah kami untuk memiliki suatu ketegasan sikap. Mampukanlah kami untuk tetap berdiri teguh, memegang apa yang baik, berdiri teguh di jalan Tuhan. Berdiri teguh untuk senantiasa jujur, untuk senantiasa melakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah, karena jika kami tidak ikut arus, kami tidak menurut dengan apa yang dikatakan oleh orang lain kepada kami, maka bisa jadi kami mendapatkan sebuah ancaman. Namun kami yakin bahwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka segala sesuatu yang akan menyerang kami akan berbalik kepada orang itu. Kami yakin senantiasa ada perlindungan Tuhan ketika kami mau bersedia untuk terus berjalan di jalan yang benar. Inilah doa kami pada pagi hari ini, ya Allah. Berkatilah kami dalam seluruh kehidupan kami di pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Ingatlah untuk selalu berjalan di jalan yang benar, untuk selalu mengutamakan kebajikan di atas segalanya. Jangan mereka-reka apa yang jahat, karena ingatlah semuanya akan seperti bumerang, akan berbalik kepada kita. Selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Saya Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati.